kembali. Apa yang membuat kita bersukacita? Paling enggak hari inilah, ada enggak alasan kita bersukacita? Hari ini aja kalau disuruh pikir, suruh jawab, ada enggak ini alasan yang bersukacita? Tadi ada enggak orang yang baru pertama kali datang ke sini? Enggak ada. Tapi minta maaf, saya kayaknya baru memperhatikan ya. Mungkin sudah beberapa kali nih yang saya lagi TP enggak ya, yang baru saya perhatikan sekarang nih. Pak, di belakang, ya Bapak. Iya sudah sering Pak kemari Pak. Boleh berdiri Pak? Sudah sering kemari Pak. Kira-kira lebih dari 10 kali? Lebih. Pertama kali ingat Pak, datang ke GKI Surya Utama. Apa yang mendorong Bapak datang Pak? Pernah? Ada yang kenal? Ada yang ingat namanya? Boleh Bu berdiri lagi Bu? Enggak, ini enggak memperlakukan. Kita keluarga, biar hangat Pak, santai. Coba Pak muter kira-kira ada enggak yang Bapak ingat di sini Pak orangnya Pak? Yang pernah nyapa Bapak paling enggak? Payong sih. Ya Pak, terima kasih. Nah, Bapak Ibu saya berkat Tuhan. Buat saya ini berkat. Saya selalu menghafalkan, mencoba mengingat orang baru. Dan itu berkat. Dengan tidak melupakan orang-orang yang lama. Tante Lani, enggak saya lupakan Tante, tenang. Semua. Pak Johnson, ada enggak saya lupakan. Bu Anik enggak saya. Saya mencoba untuk menambah orang-orang baru. Kenapa begitu? Buat saya perjumpaan bersama dengan orang-orang baru. Itu membawa saya sukacita. Pada bacaan kita yang pertama, bahwa umat Allah dalam situasi yang sulit dan mereka itu berusaha untuk menunjukkan kebahagiaan hidupnya, suka hidupnya dengan makan enak. Hidup penuh dengan sukacita dalam arti makanan, pakaian, tampilan dan seterusnya. Lupa bahwa kebahagiaan sejati itu bukan cuma soal makan dan penampilan hidup kita, yaitu perasaan damai. Perasaan sukacita bahwa hidupnya itu dalam tujuan Allah. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, ayat 3. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan Tuhan. Artinya Tuhan dengan umatnya. Aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Nah Bapak Ibu yang berkata Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Dan itu yang membuat kita bahagia. Yesaya pasal 55 ayat 3 dan 4. Intinya bahwa dalam segala persoalan Tuhan punya tujuan. Dan Allah ingin kita itu menjadi saksi kasih Allah. Maka dalam segala perkara nih Bapak Ibu yang kita hadapi, ayo, apa yang ingin Tuhan nyatakan dalam hidup kita? Perjumpaan dengan orang, pekerjaan kita, keluarga kita, bahkan kita lagi sakit sekalipun, kira-kira apa yang bisa kita saksikan untuk memuliakan Tuhan? Kalau kita lagi sedih, biasanya kita fokusnya pada kesedihan kita ya, pergumulan kita. Mungkin cita-cita kita yang gak kesampaian. Kalau lagi sakit, pengennya cepat sehat, gak salah semuanya itu. Tapi ayo Bapak Ibu. Hal yang pertama adalah bahwa dalam diri kita ada sebuah tujuan. Kita hidup bukan cuma sekedar hidup. Apa nih? Hidup, makan, kerja, tidur. Enggak cuma begitu, tetapi ada tujuannya nih. Menemukan ke tujuan hidup kita Bapak Ibu. Perjumpaan dengan orang, menemukan enggak? Maka saya selalu berusaha untuk mendorong orang-orang di sekitar saya yang kalau obrolan, apa sih tujuan hidupmu? Apa yang ingin kita nyatakan dalam hidup kita?
Bapak Ibu yang melayani Tuhan, hal yang pertama, hadirkan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Setiap kita nih, Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Hadirkan itu. Semua punya tujuan. Carter punya tujuan, Jimmy Santoso punya tujuan, Serti punya tujuan, semua punya tujuan. Bahkan siapapun kita nih, yang kayaknya kita nggak mengerjakan apa-apa di rumah saja, nih Bapak Ibu yang sudah lanjut usianya, Tuhan punya tujuan kok dalam hidupmu. Temukan itu. Umat Allah waktu itu sedang hidup dalam kesusahan. Tapi Allah menegaskan, sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Kita ditinggikan kok. Jadi jangan pernah mau dihakimi oleh kenyataan hidupmu, Bapak Ibu Saudari. Mungkin kita yang lagi lemah tubuh, mungkin rumah tangga kita lagi ada masalah, jangan dihakimi oleh itu. Ingat, Allah punya tujuan dalam hidup kita masing-masing. Maka yang pertama-tama hadirkan tujuan Allah dalam hidup kita. Jawab itu, cari itu. Yang sedang cari pekerjaan, cari pendamping hidup, apapun, Allah ingin menghadirkan tujuannya dalam hidupmu. Dan kalau kita sudah menemukan tujuan hidup kita, hal yang kedua adalah, apa hal yang kedua? Kalau kita sudah tahu tujuan hidup kita, hal yang kedua apa Bapak Ibu? Kita bisa salah, kita bisa gagal, kita bisa sibuk dengan segala pergumulan persoalan kita. Tapi ketika kita merasakan kehadiran Allah, menyatakan hidup karena kehendak Allah, maka kita akan merasakan Tuhan itu penyayang, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Alami kuasa Allah dalam hidupmu. Orang lain mungkin bisa menghambat kehidupan kita, bikin rugi kita. Kelemahan-kelemahan kita mungkin sakit. Keuangan kita, keluarga kita mungkin bisa jadi masalah. Tapi tergantung bagaimana kita melihat. Kalau kita hanya fokusnya kepada masalah, kita nggak bisa hidup bersukacita. Nggak bisa melayani. Diminta pelayanan, ayo nih pelayanan. Nanti saya masih banyak kerjaan. Ayo pelayanan, nanti saya masih ngurus keluarga, ngurus anak. Nggak salah ngurus keluarga, ngurus anak, nggak salah sama sekali. Tapi masa iya sih kita enggak terpanggil untuk tadi itu. Berkat itu adalah pujian kepada Allah. Maka dalam segala pergumulan, persoalan, ayo kita memuji Tuhan. Kita melayani Tuhan. Jika ditanya nih sekarang nih Bapak Ibu ya, ada enggak yang siap melayani Tuhan? Ada enggak nih? Bu Nani? Bu, kalau dipaksa hari ini Ibu mau melayani apa Bu? Dipaksa pokoknya saya jadi penjahat gitu Bu ya. Dibawa todongan pedang, pedang kok begini, pedang begitu Bu ya. Apa Bu? Ibu Nani harus pelayanan. Apa Bu yang akan Ibu lakukan? Apa ya? Enggak apa-apa Bu, santai aja santai. Kira-kira kalau dipaksa untuk melayani, apa Ibu lakukan Bu? Apa? Wan ngomong apa Wan? Saya nggak dengar tuh. Olahraga. Apa saja. Pelawatan, pelayanan juga Bu. Berdoa, pelayanan. Tadi malam mendoakan artis yang mau tugas hari ini enggak Bu? Nah itu pelayanan Bu. Semuanya. Bapak Ibu, ayo kita melayani. Melayani itu bukan karena kita bisa, kita mampu yang pertama-tama. Tapi kita menjawab panggilan Tuhan. Ini vokal grup Kombada nih. Udah berapa tahun terbentuk? Bulan, baru masih pelayanan tapi konsisten setiap bulan pelayan, nggak setiap bulan, enggak ya.
Bu Maria berapa bulan sekali mau dijadwal, Bu? Pelayanan ini vokal grup Kombada. 2 bulan tiap hari gitu. Iya, 2 bulan. Nih Bapak Ibu, ayo yang punya talenta nih, nyanyian, musik. Musik begini ya, begitu tuh. Mana nih? Saya tanya lagi, enak kalau saya khotbah bisa tanya. Kartika, udah berapa lama pelayanan jadi pianis? Kasih tangan aja soal jauh. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun? Berapa lama? Sejak apa kata? Lebih dari 5 tahun. Lebih dari 5 tahun. Apa yang membuat Kartika mau pelayanan? Takut sama mama? Enggak ya? Ya Bu Nelly, enggak ya? Saya hati-hati kalau ngobrol sama Kartika yang ini. Karena di rumah saya juga namanya Kartika, tapi panggilannya beda. Kalau saya salah panggil bahaya nih saya nanti. Karena saya di rumah panggilnya Sai gitu ya, yang ini enggak boleh gitu ya. Iya Bapak Ibu Tuhan. Lebih dari 5 tahun mau pelayanan dengan sukacita. Itu karena apa? Karena ingin mengalami kuasa Allah. Kalau kita merasa berkat-berkat Tuhan itu ada dalam hidup kita, Yesus sang sumber berkat. Hadapi hidup ini bersama dengan tujuan Allah dalam hidup kita, maka ayo alami kuasanya. Kita jangan hanya minta, ayo pengen berkati aku, tapi kita lupa untuk bertekad menjadi saluran berkat Tuhan. Menjadi pelayan juga menjadi saluran berkat Tuhan. Menjadi pendoa, penatua, pelayan musik. Mendukung pelayanan-pelayanan gerejawi, pelayanan Tuhan, itu juga pelayanan. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, yang pertama hasilkan tujuan Tuhan dalam hidupmu, nyatakan, maka alami kuasa Tuhan. Ini yang di rumah saja alami kuasa Tuhan. Buat tadi kata Yesaya bahwa menjadi saksi dimanapun kita berada. Maka dengan demikian hidup kita sungguh-sungguh merasakan kemuliaan Tuhan. Baru 2, saya biasanya 4, jadi tenang aja, masih 2 lagi. Kalau kita menghadirkan tujuan Tuhan dalam hidup kita, lalu kita alami kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan. Hal yang ketiga, apa hal yang ketiga kira-kira? Hal yang ketiga adalah sebab Roma pasal bacaan kita, keyakinan iman itu ya, Roma pasalnya yang ke-9 ayat 1 mengatakan, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Dan seterusnya, maka tekadnya Rasul Paulus, tekadnya adalah begini. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, menerima sukacita. Orang-orang pilihan. Mereka adalah keturunan bapa leluhur yang menunjukkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin, katanya gitu. Apa? Hidup kita harus menunjukkan kemuliaan Kristus. Dan jangan lupa bahwa tiap hari kita didorong untuk menjadi saksi Kristus. Tes ya. Jadilah saksi Kristus, jawaban kita. Syukur kepada Allah. Gitu ya Bu Cincin ya. Syukur kepada Allah gitu. Artinya enggak ada kan yang menolak menjadi saksi Kristus, semua siap kok. Sudah enggak dilakukan. Dalam kehidupan rumah tangga kita, relasi pasutri, orang tua anak dan seterusnya, sudah adakah kasih Kristus itu dinyatakan? Rasul Paulus, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Artinya bahwa Rasul Paulus itu orang Yahudi. Dulunya dia enggak menerima Yesus.
Tetapi akhirnya setelah merasakan kasih Tuhan, dia menjadi pemberita. 40% Alkitab kita itu tulisannya Rasul Paulus. Nah, dihitung di rumah ada berapa banyak, surat-surat rasuli, di Kisah Rasul juga ada 40% kalau dibagi 66 kitab itu. Banyak berarti. Nah, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita bertekad dalam hidup ini untuk menunjukkan kasih dan kemuliaan Tuhan? Sehingga orang lain itu merasa mendapatkan berkat karena kehadiran kita. Kita bukan hanya menerima berkat, tetapi kita menjadi saluran berkat Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang berkata Tuhan, jangan takut. Saya mah cuma punya segini Pak, gak bisa apa-apain. Jangan takut. Bayangkan 5 roti dan 2 ikan di hadapan 5.000 orang laki-laki. Kalau setengahnya menikah berarti 7.500. Setengahnya lah punya anak 2. Banyak juga gitu ya. Dulu belum ada KB kayaknya. Berarti paling enggak 8.000 apa 9.000 orang. Dari 5 roti dan 2 ikan yang sederhana itu. Murid-muridnya tadinya enggak mau, Tuhan ini terlalu besar, terlalu ribet, terlalu banyak masalah. Suruh pergi aja mereka, suruh cari makan sendiri. Tapi apa kata Yesus? Mereka tidak boleh pergi. Kamu harus kasih mereka makan, kalian harus kasih mereka makan. Bapak Ibu, saudara yang Tuhan, mungkin kita merasa berkat kita sedikit. Tapi kalau kita bertekad untuk mempersembahkan dan menjadi saluran berkat Tuhan, yang sedikit itu akan menghasilkan kemuliaan Tuhan. Di dalam hati dan pikiran saya tahu nih ada beberapa orang-orang di sini nih yang enggak banyak kata tetapi melakukan aksi nyata. Hebat. Teruskan itu pelayanan masyarakat, teruskan itu pelayanan di gereja. Apapun itu. Enggak perlu takut cuman punya sedikit. Sesuatu yang sedikit yang diserahkan kepada Tuhan hasilnya menyentuh hati. Yesus Tuhan kita selalu mempunyai hati untuk memberikan kita kebaikan. Hati Yesus terganggu nih, banyak orang yang ngikutin. Yang sakit disembuhkan, yang kurang makan diberikan makanan. Nah, enggak ada yang kurang dalam hidup kita Bapak Ibu. Ayo. Siap mempunyai hati untuk bertekad menyalurkan berkat Tuhan. Jadi bukan cuma masalah membagi uang. Senyuman, sapaan, pelayanan itu juga merupakan berkat yang perlu kita bagikan. Jadi ingat, tidak ada yang sia-sia yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Hasilkan karya nyata untuk memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Alami kuasa Tuhan, tetap tegar dalam segala perkara, enggak perlu ragu kalau punya sedikit. Karena ingat, sesuatu yang dipersembahkan untuk memuliakan Tuhan pasti berguna. Selamat menjadi saluran berkat Tuhan. Amin.